Dan kita juga melihat ada Bapak Sekjen PDIP ini, Bapak Sukus Darto yang juga hadir di TPS 053 Kebagusan Pasar Minggu. Sama dengan, ya jadi kalau kita lihat memang hal-hal yang terjadi di TPS ini semuanya dilakukan equal sama, mau beliau adalah ketum partai, sekjen partai, harus diberikan kartu antrian juga ya. Tidak ada perlakuan istimewa. Tidak ada perlakuan istimewa ya. Ini juga suatu contoh yang sangat baik ini. Iya, harusnya seperti inilah pemimpin kita nih. Mau ikut sama rakyat, duduk, ya nanti namanya dipanggil. Nah, seperti sekarang kita lihat kan, Bu Mega udah dipanggil ngambil surat suara. Oke. Sebuah teladan yang menurut saya sangat baik ya. Iya, jadi ini seperti yang tadi kita bahas ya Pak Muhammad ya, bahwa tata cara ketika kita ingin mencoblos ini kita cek dulu kerusakan surat suaranya di depan panitia ya Pak Muhammad ya. Di depan ketua KPPS ya. Baru masuk ke bilik. Kalau dulu 5 tahun lalu di era kami itu di biliknya dicek tuh. Nah, jadi itu ya memang sebaiknya di depan petugas KPPS untuk memastikan surat suara itu nggak rusak, utuh, bagus ya. Nah ini mengarahkan ya, kita lihat petugas KPPS mengarahkan. Nomor antrian 166 atas nama M. Prabaswara Pranakarno MBs. Kalau kita lihat beliau ini sudah melewati berapa kali periode pemilu ya, sangat senior sekali. Pada saat sebelum reformasi dan setelah reformasi, iya, jadi beliau pelaku sejarah yang sangat menurut saya melegenda lah. Melegenda ya, sangat luar biasa sekali. Baik seperti ini ya, jadi ada double check ya kalau kita bilang Pak Muhammad ya, kalau tadi di depan ketua panitia KPPS ya. KPPS, kemudian beliau juga ngecek lagi di bilik, betul, bagus. Ya, jadi kalau kita lihat memang pada pemilu 2024 ini ada sejumlah 5 kotak suara yang terdiri dari pemilih 5 kotak. Pemilih 5 kotak, oke. Baik, kalau dari warna-warna itu juga sengaja dipilih berbeda supaya bisa memudahkan ya. Oke, baik. Jadi, tapi tidak ada makna tersendiri ya, hanya hanya mempermudah pemilih supaya kotaknya itu nggak salah itu. Surat suara masuk di kotak suara sesuai dengan warnanya. Oke, tapi Pak Muhammad saya ingin tahu juga terkait dengan misalkan hak dari warga negara ketika berada di TPS, kemudian mereka tersorot, kemudian mengacungkan jari sesuai dengan nomor. Apakah itu termasuk bagian dari kampanye? Atau itu hak merahasiakan juga atau seperti apa? Jadi larangan kampanye itu tidak hanya berlaku bagi peserta pemilu, tapi juga masyarakat. Jadi kalau misalnya acung jari di TPS itu sebenarnya kampanye. Itu masuk kategori kampanye dan tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Bukan hanya peserta pemilu. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita sudah paham itu, sudah teredukasi, mendapat sosialisasi bahwa nggak boleh lagi ada gerakan-gerakan tambahan yang bisa dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan. Iya, karena saya juga secara pribadi ini melihat bahwa setiap gerakan ini sepertinya hampir dipolitisasi semuanya nih ya. Jadi kita juga cukup berhati-hatilah ya supaya tidak salah menjaga ya. Kita harus menjadi teladan paling tidak di lingkungan terdekat. Misalnya ayah untuk putra-putrinya ya. Kemudian masyarakat, ketua-ketua RW. Jadi mengikuti aturan. Ya, meskipun beda pilihan silakan. Harus tetap tetap menghargai kesepakatan bersama dalam aturan pemilu. Iya. Ya, ini memang KPU sebenarnya kan sudah menyampaikan pesannya bahwa untuk mengenal caleg kan banyak kanal-kanalnya tuh ya. Mengenal calon DPR di dapil itu ada nama A, B, C, DPRD, supaya pada saat coblosan itu ya kita sudah tidak terlalu kesulitan menemukan lokasinya di mana nih. Gambarnya kan banyak tuh, namanya kan banyak tuh. Jadi mengenalnya itu kecuali yang DPRD ya, Pak? Ya, kalau DPRD itu kan sesuai dengan dapilnya ya, betul. DPD maksud saya DPD ya. Jadi memang kalaupun seperti yang saya baca peraturannya bahwa kalau memang warga masyarakat ini bingung misalnya dengan nama-nama, boleh coba partainya saja. Benar. Itu sah, suara itu sah.
Dan itu masuk ke suara partai. Suara partai nanti yang menentukan adalah partainya Iya, sendiri yang betul. Nanti kalau partai dapat kursi, ya dia akan nanti siapa nanti yang akan diberikan itu kan suara terbanyak di situ. Oke, itu hak ketum dan juga Betul. sekjen beserta tim-tim lainnya ya, Pak Muhammadiyah. Iya. Oke, seperti Ibu Mega ini kalau kita lihat juga cukup berhati-hati ya ketika melakukan pemilihan dalam bilik. Benar. Beliau kan pasti setiap yang mau nyalek kemarin tuh tanda tangan ketum dan sekjen tuh. Iya. Ya, artinya pasti beliau paling tidak sudah mengenal lah ya, mengenal semua caleg. Betul. Karena seluruhnya harus mendapatkan pengesahan dari ketua umum dan sekjen untuk pencalekannya gitu kan. Iya, betul sekali. Karena kita memang juga mereka ini adalah panutan-panutan masyarakat Indonesia ya, bahkan setiap kata yang mereka sampaikan ini juga cukup didengar oleh masyarakat Indonesia. Diikuti, dipedomani gitu kan, apa yang menjadi fatwa-fatwanya. Ya, selanjutnya pemirsa, Ibu Megawati Soekarno Putri ini memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara berdasarkan dengan Jenis surat suaranya. DPR, DPRD. Nomor antrian 171 atas nama Nancy Nendriati SFN SH. Ya, di sisi lain juga kita melihat ini ada Angela Tanusudibio ya yang juga akan menggunakan hak pilihnya pada kesempatan pemilu 2024 ini, pemirsa. Sore. Pak. Nah, itu jadi yang jadi. Ini bagian dari favorit saya juga Pak Muhammad ya, bahwa tanda bahwa kita sudah mencoblos adalah dengan ada tinta di jari ya. Benar. Iya, ini menjadi favorit saya juga nih, tanda saya sudah mencoblos. Favorit dan kebanggaan bahwa kita bisa berpartisipasi kali ini ya. Nomor antrian 172 atas nama Ibu Puan Maharani. Bu Puan mau diambil nggak Bu Puan? Oke. Ya. Puan, sini Mbak. Kiri dikit Mbak. Kiri dikit Mbak. Baik, selanjutnya ini ada Ibu Puan Maharani yang juga bersama dengan Ibu Mega ya. Ketua DPR kita. Iya, Ketua DPR kita. Ini Iya. juga sosok perempuan yang Hebat. menjadi panutan bagi wanita-wanita di Indonesia ya. Memimpin parlemen yang luar biasa ya. Iya, di kalau kita lihat Bu negara. Puan ini kan kalau dari luarnya sosoknya sangat anggun sekali ya Pak Muhammad ya. Tapi kalau kita lihat dari dalamnya cukup tegas sehingga beliau bisa duduk Iya. sebagai Ketua DPR RI. Betul. Memimpin para laki-laki yang Memimpin galak-galak. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat di DPR itu kan Tegas-tegas. galak-galak ya Pak ya. Iya. Ya. Ya Pak Muhammad dan juga pemirsa, ini juga kita melihat sudah hadir juga Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka di Solo. Ini juga akan menggunakan hak pilihnya. Dihadir bersama dengan istri. Nomor antrian 173 atas nama Bapak Harsono. Tetap ya dengan kemeja biru muda ya Pak Muhammad ya. Iya, warna favoritnya dia. Warna favorit. Betul. Dan di sebelah kanan juga ada Angela Tanusudibio, Ya. Wamen Parekraf Republik Indonesia yang sudah tiba juga. Wait. Mas Gibran, say hello Mas. Mas, sini Mas. Udah. Gibran Raka Buming Raka. Kalau habis bisa ditaruh di keranjang itu. Lagi ngopal Mas Gibran. Kasih Ananda.
Ini ada yang banyak sebenarnya juga hal-hal menarik yang terjadi pada saat pencoblosan hari ini ya, Pak Muhammad. Kita lihat juga dari warna Semarang. Kalau kita lihat tadi TPS-nya warnanya pink, sesuai dengan baju saya nih warnanya pink menyambut Hari Valentine hari ini. Luar biasa, supaya pemilu ini penuh dengan kasih sayang. Betul, jadi hari ini adalah kasih sayang, hari kasih suara. Benar, pas. Pas ya jadinya ya. Jadi kita make sure lagi, kita pastikan lagi, kita informasikan kembali untuk masyarakat Indonesia yang mungkin masih males-malesan di rumah, jangan lupa ya gunakan hak pilih Anda dari kesempatan 5 tahun ini. Bangun. Bangun gitu ya. Karena ditutup jam 12, jam 1 ya nanti. Jam 13 waktu Indonesia Barat. Benar. Nah inilah dia putri dari Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio juga pemirsa yang sudah hadir di TPS. Ya pemirsa, Anda tadi juga melihat bahwa untuk Cawapres nomor urut 2 juga sudah hadir tadi di TPS Pak untuk menggunakan hak pilihnya bersama dengan istri. Kita juga tadi pagi sudah melihat pagi sekali untuk nomor urut 1 ya, Anies Baswedan, kemudian juga disusul dengan Pak Ganjar juga nomor urut 3. Pak Mahfud juga tadi juga sudah ngobrol-ngobrol santai dengan rekan-rekan media. Kita lihat ini mereka bangunnya pagi sekali. Iya, mungkin nggak tidur juga. Mungkin nggak tidur juga. Menyongsong hari pemilu, benar. Iya, betul sekali. Nah kita kembali lagi mungkin Pak Muhammad terkait dengan pengawasan dari Bawaslu. Ini kan sudah kita lihat akan cepat sekali prosesnya rekapitulasi, kemudian juga perhitungan suara juga diperkirakan akan selesainya juga cukup cepat nanti malam ya. Iya. Diperkirakan ya. Biasanya sih sebelum malam. Sebelum malam malah sudah akan karena ketemu. TPS kita kan jumlahnya maksimal 300. Saya sudah sampaikan tadi, saya kira hampir pasti nggak semua TPS kita itu bisa 100% kehadiran. Jadi mungkin 200 atau 250 itu dihitungnya kurang lebih 2 jam selesai. 2 jam selesai. Simulasi yang pernah kita. Oke, baik. Apa ini berbeda halnya dengan waktu periode Anda atau sama? Ya, itu kan 500 dulu dari saya itu. Oke, sampai 500 orang setiap TPS. Itu yang bikin sampai lama, bahkan nyebrang ke hari berikutnya karena jumlah yang harus dihitung memang banyak. Banyak ya. Apalagi sekarang antusiasnya juga. Iya. Kalau perkiraan Anda seperti apa? Apakah bisa sampai 100% partisipasi? per TPS ya? Saya kira sulit ya? Biasanya gitu. Ya ada saja halangan orang kan ya. Walaupun kita berharap betul-betul karena ini cuma sekali dalam 5 tahun. Ya, betul. Bukan tiap tahun atau apalagi tiap bulan. Sekali dalam 5 tahun. Juga ya kita ya menentukan. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan itu. Ya, apalagi ini adalah penentuan untuk pemimpin periode 5 tahun ke depan. 5 tahun ini cukup panjang ya Pak Muhammad ya. Cukup panjang. Oke, balik lagi tadi untuk peran Bawaslu setelah pasca pemilihan begitu ya. Apalagi kalau ada putaran kedua. Yang diantisipasi oleh Bawaslu biasanya setiap periode 5 tahun apa sih Pak? Ya, pertama ada 2 hal yang penting. Right to vote, hak untuk memilih, dan right to be candidate. Memastikan bahwa orang yang menjadi calon itu memang memenuhi syarat-syarat. Terutama right to vote. Mengawal syarat itu bahwa apakah misalnya dia sudah 17 tahun atau pernah menikah, TNI Polri yang sudah pensiun itu berhak untuk memilih. Jadi itu yang menurut saya paling di samping tugas-tugas Bawaslu yang lain, tugas mengawal hak pilih ini, itu yang paling mendasar ya. Bagaimana slogan Bawaslu mengawal hak pilih sampai ke tingkat manapun juga di seluruh wilayah Indonesia. Karena cuma satu-satunya instrumen masyarakat terlibat dalam politik, dalam pemilu ini melalui suaranya di bilik tuh. Yang lain nggak ada lagi. Habis ini kita akan menyerahkan harapan kita kepada wakil kita, pada capres kita. Betul. Nanti kita akan lihat seperti Bu Mega akan speech, memberikan statementnya usai pencoblosan. Duduk biar kamera dapat tunjuk. Nomor antrian 174 atas nama Gilang Ramadan. Tenang, sabar. Mau diam apa enggak ya? Handphonenya ini. Turun ya. Bagaimana pencoblosan hari ini, Ibu? Udah diam. Bang. Nomor antrian Assalamualaikum 175 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bersama keluarga besar saya telah melaksanakan tugas yang
memang sudah seharusnya dilakukan melalui konstitusi kita, yaitu pemilihan umum. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Nomor antrian 176 hal ini adalah Hasan hak Abu Bakar mereka. Mahmudi. Ini adalah hak rakyat untuk memilih seseorang. Dengan demikian maka jangan takut, jangan juga ragu. Pilihlah dengan hati nurani, karena pemilu ini sebenarnya hanya sarana sementara untuk mencari seorang pemimpin bagi negara kita supaya dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai, dan pemimpin itu seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga mereka berada. Tolong diingat. Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan. Karena itu adalah hak daripada hukum di Republik ini. Ingat, di konstitusi kita disebut setiap warga negara dimanapun mereka berada itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Saya mendapatkan banyak berita bahwa banyak mereka yang seharusnya mampu untuk ikut mencoblos itu sepertinya tidak diberi kesempatan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencoblos bagaimana? Ya, alhamdulillah. Semoga juara dan pilih yang menjadi harapannya, dan kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, semuanya harus netral, dan ini adalah hak dari rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya. Ya, Mau pantau di mana? di sini atau di rumah Tengku Umar. Ya, makasih.